Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agustina Nurmalasari, NPM 200124003, kelas A2 sore PIAUD. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum-hukum perkembangan dan metode psikologi perkembangan. Apa itu hukum perkembangan? Hukum perkembangan adalah ketentuan mendasar tentang realitas kehidupan peserta didik yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang seksama. Arti hukum dalam hal ini tidak sama dengan arti hukum yang ada pada hukum perdata atau pidana. Hukum perkembangan menerapkan bagaimana sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dan dari masa ke masa. Apa itu metode psikologi perkembangan? Metode berasal dari kata metode, yaitu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan yang ditentukan. Dalam psikologi perkembangan terdapat metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan terdiri dari berbagai jenis metode. Hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan terbagi menjadi 8, yaitu hukum konvergensi, yaitu hukum yang menentukan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, hukum tempo perkembangan, yaitu setiap peserta didik memiliki tempo atau kecepatan yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Ada yang cepat berjalan atau bicara dan ada yang terlambat. Yang ketiga, hukum kesatuan organis, yaitu anak terdiri dari organ-organ tubuh yang merupakan satu kesatuan organis, bukan suatu kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Contoh, ingatan tak akan maju tanpa pengamatan dan pertumbuhan. Yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri, yaitu anak memiliki hasrat mempertahankan dan mengembangkan diri. Contoh, anak akan menangis bila lapar, haus, atau ngompol, adalah sikap mempertahankan diri. Yang kelima, hukum masa peka, yaitu masa yang paling tepat untuk terjadinya perkembangan. Hal ini dikarenakan perkembangan fungsi tubuh tidak berjalan secara bersamaan antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, hukum irama perkembangan, yaitu setiap perkembangan berlangsung sesuai dengan ritme atau iramanya. Ada kalanya anak mengalami kemajuan dan kemunduran di bidang-bidang tertentu. Yang keenam, hukum rekapitulasi, yaitu persamaan antara individu manusia dengan kehidupan kebudayaan yang dimulai dari masa primitif hingga masa modern. Yang kedelapan, hukum predestinasi, yaitu sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Macam-macam metode psikologi perkembangan. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada seseorang. Pengguna metode eksperimen biasanya pada anak-anak. Metode ini tidak mudah karena anak-anak itu sangat sugestible, mudah dipengaruhi, bertingkah laku semaunya, dan sukar diketahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan anak tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian psikologi perkembangan, penggunaan metode eksperimen tidak bisa mengubah lingkungan tertentu sebebas-bebasnya, sehingga merangsang timbulnya reaksi-reaksi tertentu. Yang kedua, metode perkembangan. Metode perkembangan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang pertumbuhan dan perkembangan. Metode ini terbagi dua, yaitu A. Metode longitudinal, yaitu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Dengan pendekatan ini biasanya diteliti beberapa aspek tingkah laku pada satu atau dua orang yang sama dalam waktu beberapa tahun. Yang kedua, B. Metode cross-seksional, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk melakukan
penelitian terhadap beberapa kelompok anak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Misalnya, meneliti sekelompok anak berusia 5 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Dengan tingkatan umur ini dapat ditemukan gambaran mengenai proses perkembangan satu atau beberapa aspek kepribadian seseorang. Yang ketiga, metode observasi. Metode observasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah yang terlihat dalam jangka waktu tertentu atau pada tahap perkembangan tertentu. Metode ini terbagi 3, yaitu observasi sekilas, disebut juga introspeksi, pengamatan diri atau pengamatan subjektif, yaitu pengamatan yang dilakukan seseorang individu terhadap tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, observasi alami, yaitu pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami atau wajar. Jadi, para peneliti melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan anak tanpa mengubah suasana atau mengontrolnya. Yang ketiga, observasi terkontrol, yaitu dilakukan jika lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. 4. Metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup atau klinis yaitu suatu studi yang penerapannya terbatas untuk memecahkan masalah yang dihadapi individu. Metode ini di samping mempunyai keuntungan juga memiliki kelemahan, yaitu metode ini kadang-kadang bersifat subjektif dalam arti yang membuat pandangan yang membuat biografi itu. Yang kelima, metode analisis karya. Metode analisis karya merupakan suatu metode penyelidikan dengan mengadakan analisis dari hasil karya, misalnya gambar-gambar, karangan-karangan yang telah dibuat. Karya-karya ini merupakan pencetus dari keadaan jiwa seseorang. Yang keenam, metode tes. Metode tes merupakan metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologis kontemporer, yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, dan hasil kerja. Metode merupakan metode penyelidikan yang menggunakan soal-soal atau tugas-tugas yang telah distandarisasikan. Yang ketujuh, metode cross-kultural. Metode cross-kultural adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kedelapan, metode kuesioner. Metode kuesioner atau angket merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek dari penyelidikan tersebut. Angket pada hakikatnya adalah wawancara, hanya saja angket kuesioner langsung diberikan pada responden untuk dibaca sendiri. 9. Metode interview. Metode interview merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Jika pada angket diberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis, maka pada interview diberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Yang terakhir, metode statistik. Metode statistik digunakan untuk mengadakan penganalisasian terhadap materi atau data yang telah dikumpulkan dalam suatu penyelidikan. Baiklah, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.